Satu hal sama teman-teman sambil pasang softline dan skincarean. Terlepas dari mungkin kalian yang lihat aku sebagai content creator atau tarot reader, entah seberapa lama kalian sudah kenal aku di YouTube, di TikTok, tapi sebetulnya ada masa-masa dimana aku juga ngerasa kesepian. Ada masa-masa dimana aku keinget masa-masa dulu aku pernah dibully, entah dibully teman-teman yang seumuran atau dibully sama, bahkan ada satu guru zaman sekolah yang bilang menurut beliau aku tuh bodoh, atau bahkan menurut beliau karena aku gak terlalu pintar dulu secara akademis menurut beliau, jadi ya belum tentu aku bisa sukses. Tapi seiring waktu aku berjalan, walaupun ya seperti aku bilang tadi, ada masanya aku ngerasa kayak aku kerja sendirian, ada masanya aku ngerasa kesepian. Terlepas dari berapapun jumlah followers yang mungkin aku miliki di akunku pribadi atau akumulasi di akun-akun Adlition Priestess, waktu yang mengajarkan aku kalau misalnya mereka itu pun they're just numbers. Mereka itu angka. Mereka itu dalam tanda kutip titipan kali ya. Titipan yang Tuhan yang sebentar lagi titipin ke aku buat aku bantu ajarkan, aku bantu sharing apapun yang aku tahu, ilmu-ilmu yang aku tahu, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang aku punya, supaya mungkin mereka nggak salah jalan, supaya followers aku atau penonton aku nggak salah jalan, dan mereka pun bisa kenalan sama diri mereka sendiri lebih dalam lagi. Sebagai orang yang pernah dibully dan orang yang pernah diragukan, aku sedih loh kalau aku baca atau aku dengar berita tentang bullying tuh zaman sekarang makin marak, bullying tuh zaman sekarang makin banyak. Dan orang bisa segampang, secepat itu menyakiti orang lain hanya untuk memuaskan egonya aja, hanya untuk memuaskan entah itu gengsi, nafsu, ego, atau obsesi. Sedih loh. Dan aku sedih aja ngerasa dan ngeliat banyak orang yang terjebak dalam lukanya, terjebak dalam traumanya, terjebak dalam kepahitannya, yang mungkin mereka sadar atau nggak sadar, trauma dan luka yang nggak disembuhkan itu yang buat mereka sebetulnya nggak bahagia. Aku bilang kan tadi, aku pernah jadi korban bully dan aku juga bukan bertumbuh di lingkungan yang 100% harmonis. Aku rasa semua keluarga juga punya kelemahannya, punya kekurangannya masing-masing. Dan memang nggak ada manusia yang sempurna. Toh kita semua juga punya free will, kita semua punya kehendak bebas. Mau meresponi luka atau trauma yang kita miliki, dan kita lihat itu sebagai batu sandungan terus-terusan, kita lihat itu sebagai sumber untuk kita merasa kepahitan atau merasa bitter dengan Tuhan, merasa bitter dengan semesta, merasa bitter dengan realita, atau kita bisa gunakan akumulasi pengalaman-pengalaman dari masa lalu yang kita miliki itu sebagai batu loncatan. Kalian mau tahu nggak? Dulu tuh di zaman aku lagi terpuruk banget dan aku benar-benar ngerasa kayak madesu banget ya, nggak ada masa depan, hidup gue berantakan, hidup gue hancur. Itu mungkin sekitar tahun 2017. Tahun 2017 itu aku pernah dibully sama beberapa orang, dan di situ aku sempat putus sama salah satu mantan pasangan aku yang kita sempat pacaran cukup lama sebetulnya, dan aku sempat marah sama Tuhan. Di situ aku juga nggak sadar kalau sebetulnya aku punya isu depresi. Tapi aku udah mulai berobat, aku udah mulai check up ke psikolog dan psikiater itu sebetulnya sejak tahun mungkin let's say 2016. Karena saat itu aku ngerasa something's wrong with me. Aku udah mulai sadar kayaknya ada yang aneh nih sama gue. Dan bener, saat aku check up, aku didiagnosa punya depresi akut oleh psikiater. Bahkan sampai diresepin obat, sampai diresepin antidepresan. Karena trigger warning,
Waktu itu aku juga sempat jatuh ke titik self harm. Sebetulnya sederhananya aku self harm karena aku ngerasa nggak punya temen. Aku ngerasa nggak punya orang yang bisa nerima aku atau ngertiin aku. Padahal sebetulnya yang aku sadari sekarang adalah yang patut buat nerima kita dan bisa nerima kita semaksimal mungkin itu adalah diri kita sendiri. Bahkan di titik-titik terendah, bahkan di titik-titik atau di momentum dimana kita ngerasa sendirian, sebetulnya kita nggak pernah sendirian kok. Ada diri kita sendiri, most importantly, dan ada Tuhan, ada semesta, apapun agama dan kepercayaan kita. Butuh waktu sih, beberapa tahun, bahkan sebelum Delusion Persist ada. Bahkan sebelum aku bikin akun tarot reading, dan akun ngoceh-ngoceh tentang astrologi, ngoceh-ngoceh tentang mental health, ngoceh-ngoceh tentang self healing, butuh waktu untuk aku sebetulnya juga belajar buat pulih dulu, belajar buat sembuh dulu, belajar buat mengampuni diri dulu. Mungkin banyak orang berpikir healing atau pulih dari isu-isu kesehatan mental, atau healing atau pulih dari isu-isu tentang trauma, itu ya sebatas jalan-jalan, atau sebatas traveling, atau sebatas shopping. Bedakan ketika kita memang betul-betul healing, betul-betul mau pulih, betul-betul mau keluar dari siklus atau keluar dari stigma dan keluar dari mental health issues, isu kesehatan mental apapun, dan keluar dari trauma, memang karena kita sadar kita siap dan kita butuh untuk membebaskan diri dari ritme atau kebiasaan atau habit yang negatif atau pola yang negatif. Dengan kita pikir kita healing tapi sebetulnya kita cuma lagi coping. Kita pikir kita nyembuhin diri, tapi sebetulnya kita lagi kabur-kaburan. Kabur-kaburan ke apa? Kabur-kaburan ke alkohol, seks, atau bahkan nikotin, kafein berlebihan, atau bahkan kabur-kaburan terobsesi dengan apapun, subjek, objek, atau apapun. Karena proses healing yang sejati itu bukan cuma sebatas oke, simsalabim, sembuh, selesai, fine. Tapi proses healing yang sejati itu malah terjadi ketika kita memberanikan diri kita buat menyelam ke dalam diri. Mungkin kalau aku masih punya mindset yang lama, mungkin kalau aku masih punya pola pikir yang lama, aku akan berpikir kayak, buat apa tapi aku maafin orang yang pernah nyakitin aku? Buat apa aku maafin orang-orang yang jahat sama aku? Buat apa aku gak benci sama orang yang pernah nyakitin aku? Toh mereka aja jahat sama aku. Aku sadar saat itu titik yang meyakinkan aku kalau aku butuh healing, aku butuh pulih, karena aku mau damai, aku mau bahagia, aku mau menjalani hidupku bukan lagi dari mental korban, tapi dari mental seseorang yang masih mau bertumbuh, seseorang yang masih mau lihat kira-kira kalau aku nggak punya perspektif atau aku nggak punya mindset korban lagi, kalau aku nggak terus-terusan melabeli diriku sendiri sebagai korban bully atau korban kekerasan atau korban verbal abuse, aku tuh bisa jadi apa? Dan itu yang sering orang lupakan. Aku rasa itu yang sering orang lupakan. Banyak orang yang pernah jadi korban kekerasan itu sebetulnya mereka kehilangan satu hal. Dua sih. Yang pertama, iman dan kepercayaan. Faith. Dan yang kedua, confidence, rasa percaya diri. Padahal dua hal itu, secara atau nggak sadar, dua hal itu akan sangat membentuk identitas, akan sangat membentuk kepribadian, dan akan sangat membantu kita dalam proses, sebutlah law of attraction atau manifesting, apapun yang kita mau. Tanpa iman dan tanpa rasa percaya diri, kita nggak akan pernah bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Aku sering bilang dan aku bersyukur juga sebetulnya aku punya wadah Delusion Persist, dan aku bisa sharing banyak hal ke teman-teman, aku bisa sharing banyak hal dengan aku sendiri yang masih bertumbuh. Aku sering bilang kalau kita tuh selalu punya pilihan, setiap detik, setiap waktu, setiap saat kita punya pilihan. Kita mau melabeli diri kita sebagai victim atau korban terus-terusan, atau kita mau mulai melabeli diri kita sebagai survivor atau penyintas. Toh setiap orang punya free will, setiap orang punya kehendak bebas, tergantung gimana cara kita mau memanfaatkan free will atau kehendak bebas yang kita miliki, dan setiap detik, setiap waktu yang ada setiap hari. Toh kita semua dikasih Tuhan waktu yang sama kok, 24 jam. Kamu gimana? Mau melabeli dirimu sebagai victim
atau survivor?